Kita lanjutkan karena ini pekan pertama pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nggak salah kemarin tentang azan ya, bab mendengarkan azan. Benar enggak? Apa saya dolali kabeh sih? Lupa atau hilang ingatan? Ya, kita ini kemarin sudah sampai tata cara masuk masjid. Kan kemarin sampai situ. Masuk masjid diawali kaki kanan. Mengucapkan apa yang pertama? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tata cara masuk masjid itu begitu masuk baca sholawat. Baru kemudian baca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Jadi yang pertama dibaca adalah sholawat. Karena doa tidak dikabulkan kecuali membaca sholawat. Jadi sebelum doa masuk masjid, sholawat dulu. Karena yang pertama kali bangun masjid siapa? Nabi Muhammad. Ya kan? Di Madinah. Yang menginspirasi pembangunan masjid. Lanjut ya kemarin. Sampai dengar adzan. Ketika muazin berkata Allahu Akbar, jawab seperti jawaban tersebut, seperti lafaz tersebut. Begitu pula setiap kalimat lainnya, asyhadu alla ilaha illallah maupun asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jawablah dengan kalimat yang sama. Kecuali pas baca asyhadu anna kita dengar kalimat kata Muhammad Rasulullah. Karena dianjurkan apa kemarin? Mencium ujung jempol, kuku jempol, ujung jari jempol. Dicium lalu diusapkan di kelopak mata supaya kita kalau meninggal dunia sebelum meninggal diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo do mangkato salat, ayo do nindai salat, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Niki napa sirnya, rahasianya? Kenapa yang lain ngikuti? Asyhadu alla ilaha illallah jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sama. Tapi kok pas hayya 'alas shalah kok kita enggak yang dengar baca hayya 'alas shalah juga, tapi la haula wala quwata illa billah. Maknanya apa? Maknanya seperti yang tadi tak bahas. Kita itu enggak bisa sholat kecuali karena pertolongan Allah. Makanya kita baca la haula wala quwata illa billah. Ayo sholat, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Kakiku ini nggak bisa berjalan kecuali dengan pertolongan Allah. Saya nggak bisa ngangkat badan saya kecuali pertolongan Allah. Jadi aku ngajari kita bahwa kita ini sesoleh-solehi awak dewe, sebanyak-banyak apapun ibadah yang kita lakukan, semua karena pertolongan Allah. Begitupun saat membaca hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah. Pak, bapak yang azan, sering azan, ini jangan ketuker kalimat hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Nek hayya 'alas shalah itu pakai H besar. Nek hayya 'alal falah haknya tipis sing terakhir. Contoh sing salah. Hayya 'alas shalah. Salah. Hayya 'alas shalah. Salah. Sing bener hayya 'alas shalah. Terakhir lagi hak besar. Shalah itu hak besar karena tak marbutoh. Lah pas hayya 'alal falah baru hak yang terakhir hak yang kecil. Hayya 'alal falah. Itu benar. Ojo ngene, hayya 'alal falah. Salah. Karena pakai hak yang kecil. Nah, terus la ilaha illallah. Nah ini Pak, saya sering dengar muazin baca la ilaha illallah keliru. Kelirunya gini. La ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah. Itu salah betul jawabannya. Si betul la ilaha il itu harus tasdid. Ilah itu artinya kecuali. Nek ilah kepada. Nek la ilaha illallah tidak ada Tuhan kepada Allah artinya.
Tapi nek la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siji pakai ilah, siji pakai illah. Maka harus benar iki, illah bukan ilah. Termasuk ketika baca syahadat, masih banyak muadzin baca begini, asyhadu alla, asyhadu alla. Harusnya pakai shin, asyhadu. Maju asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu anna. Harus tebal, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kecuali pada sholat subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Dianjurkan untuk melengkingkan bacaan itu supaya orang bangun. As-salatu khairum minan naum. Ini melengking. Sing sering ngomong as-salatu khairum minan naum. Malah lemes. Jadi mau sing turu malah turu. Jadi pas as-salatu khairum minan naum itu nadanya harus tinggi karena gugah wong. As-salatu khairum minan naum. Lemas langsung turu kabeh. Harus tinggi nadanya. Dijawab apa? Jawabannya sodakta wa barorta. Nah itu nek as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? Sodakta wa barorta. Itu sudah cukup. Mau dilengkapi sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu panjangnya wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan bahwasannya aku termasuk orang-orang yang bersaksi akan hal itu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Pak, ketika azan dikatakan jin itu setan. Ketika dengar suara azan dia akan lari terbirit-birit menjauh. Azan selesai, jinnya mendekat. Kopas komat, jinnya lari. Rampung komat, jinnya datang lagi goda sholat. Artinya apa? Jin dan setan itu takut dengan suara azan. Sebetulnya itu sudah cukup dijadikan dalil bolehnya. Nek pas bukan sunnah ya, dalil bolehnya. Nek pas ngubur orang, kadang ada yang dibacakan azan. Banyak yang itu bid'ah. Wow, mati kok diadzani wis mati. Azan ki nggo wong urip. Azan itu panggilan untuk orang sholat. Wis mati kok dipanggil sholat. Kan mesti alasan itu jawabannya. Adzan itu enggak mesti untuk panggilan sholat. Adzan itu bisa untuk ruqyah. Jadi saya tukang ruqyah toh, ahli ruqyah toh, gitu mas. Kan ruqyah itu pakai adzan, diazani jinnya akan keluar. Karena jin itu takut dengan suara azan. Dalilnya ada. Ketika ngubur, kenapa dibacakan azan? Supaya proses penguburannya tidak diganggu oleh jin dan setan. Selesai. Hadisnya ada. Selesai. Kenapa dipersulit? Tapi kan itu panggilan sholat. Tidak juga. Siapa yang mengatakan itu panggilan sholat? Imam Syafi'i dan para imam yang lain menganjurkan kalau terjadi gempa, terjadi badai, dianjurkan apa? Azan. Ketika terjadi kebakaran, dianjurkan azan. Lu kok kebakaran azan? Oh malah kon sholat. Itu ceritanya. Azan itu nggak mesti panggilan sholat. Fungsinya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi ini sok kadang-kadang orang kira, aku gak contohkan Nabi, berarti pernah gak dicontohkan Nabi. Ini kok kaku men koyo kanibu kering. Mbok ojo kaku-kaku amat ngono ya. Kanibu kering kan angel angel kuwi. Kanibu garing ya. Ojo ngono-ngono banget dadi wong ki yo beragama ya beragama. Selama orang itu melakukan sesuatu ada dasarnya, ada cantolan hukumnya, selesai. Gak usah diperdebatkan, gak usah diributkan. Sehingga oleh ini beramal tanpa dalil. Nah itu sih gak oleh. Nah, beramal selama dia pakai dalil, gak masalah, terima. Gak oleh ini gak pakai dalil. Ngawur jenengan. Jika engkau mendengar iqamah untuk sholat, maka jawablah seperti lafaz di atas, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jawabannya apa? Aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard.
Semoga Allah menegakkan dan mengabadikan sholatku ini selama 7 lapis langit dan bumi masih tegak. Aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard. Apal mboten? Tak foto wae kok ya. Tak foto tak kirim ning grup ya. Bacaan ketika dengar qad qamatis shalah. Wa aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard. Apabila engkau mendengar azan di tengah-tengah sholat, lagi sholat, sunnah misalnya, kok dengar azan, orang usah dijawab, hayya 'alas sholat, la haula wala quwwata. Jangan, batal. Kalau engkau sedang azan, dengar azan di tengah-tengah sholat, maka sempurnakanlah sholatmu dan jangan sibuk dengan menjawabnya, kata Imam Al-Ghazali. Setelah engkau selesai sholat dan azan masih berkumandang, maka jawablah azan itu seperti cara yang telah disebutkan tadi. Jika imam telah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar untuk sholat berjamaah, maka janganlah sibuk kecuali dengan segera mengikutinya. Artinya, nek jenengan sedang sholat sunnah, tahiyatul masjid, kok delalah komat, tidak usah diteruskan sholatnya, ngikuti langsung berjamaah bersama imam. Kadang orang sholat sunnah, wis komat, ya ki sing komat iki ora mikir-mikir, ora delok-delok sing sholat kok ya malah komat. Boya tunggu dulu yang sholat itu biar selesai. Kan mesak kayak lagi sholat kok komat, langsung kecepatannya nambah 90 km per jam. Wus. Akhirnya ragu sholatnya. Maka dari itu, gini loh Pak. Nih masjid kan suka ada awal Pak. Oh, jam kalau Pak, jam digital. Kok dibagi maaf, kok dibagi goblok gelem diatur-atur karo jam. Goblok diatur sama jam. Tulisannya 5 menit lagi iqomat. Iya, memang tulisannya 5 menit. Ternyata ada yang terlambat, ada yang agak telat, dia datang tinggal 1 menit lagi qomat. Dia nggak baca itu, nggak lihat. Jika dia nggak lihat, mungkin orang baru pendatang atau lewat. Terus dia sholat sunnah. Mbok yo sing tugas qomat ini jangan kaku banget kayak jam digital. Ono sing merah, ono sing hijau. Nek merah orang apa nggak boleh sholat, atau hijau masih boleh sholat. Ki malah masjid kaya bangjo. Dikai lampu-lampu ngono iki piye gitu. Mbok ora usah kaku-kaku men kaya kanibo garingmu kae. Ya pokoknya kalau misalnya itu patokannya ya 5 menit komat, tapi nek ono sing lagi sholat mbok yo sing gampang ke urusannya menungso sing lain, saudara yang lain, rasa kaku-kaku banget. Biarkan dia sholat dulu sampai selesai baru iqomah. Azan. Baiklah, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, silakan Mas. Ini lebih ketika sholat Jumat ya, lebih bagaimana ketika khotib sudah naik mimbar, kemudian adzan ada jamaah yang datang. Oh, pas khutbah pertama salam, terus kan adzan. Ada jamaah yang datang telat. Ternyata khotibnya sudah naik mimbar. Nah, itu lebih afdal mana? Kalau khutbah mendengarkan khutbahnya wajib, sekarang mendengarkan adzan itu sudah lebih afdal yang sholat 2 rakaat atau menunggu adzan selesai baru sholat. Oh, mendengar. Oh, begitu ya. Itu tuh sebenarnya sunnah dengan sunnah ketemu. Tinggal milih, karena sunnah ketemu sunnah. Karena itu sunnah ketemu sunnah. Nek Rasul pernah kejadiannya itu sedang khutbah toh. Nabi sedang khutbah Jumat. Ada laki-laki datang langsung duduk. La yajlisu hatta rakaat. Janganlah engkau duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nabi nyuruh orang itu sholat 2 rakaat. Padahal Nabi sedang khutbah. Padahal mujarin ini dengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi sholat sunnah, tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tapi Nabi perintahkan apa? Jangan duduk
la yajlisu atau la tajlisu, jangan engkau duduk hatta raqatain, sebelum engkau sholat 2 rakaat. Maka ini laki-laki itu berdiri sholat tahiyatul masjid dan Nabi sedang khutbah. Nah kalau jenengan jadi khotib, ojo ngerjani jamaah. Pak, jangan duduk, sholat dulu. Dia pas sholat, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Tutup orang jenengan khutbah. Mumet deh. Iki khutibnya ugal-ugalan juga. Ya. Jadi gini loh Pak, khotib itu orang yang tinggi, yang paling punya kewenangan tertinggi di majelis khutbah Jumat. Jadi kalau ada anak kecil-kecil ribut, kan kalau jamaah nggak boleh ngasih tahu, meneng leh, kan nggak boleh. Maka dia nggak dapat pahala Jumat dengan mengatakan meneng, diam. Maka yang ngomong nyuruh diam ini tidak dapat pahala Jumat. Nah terus gimana kalau ada orang ribut? Yang paling berhak menyuruh diam adalah khotib. Jadi kalau yang lain ada kejadian apa-apa, khotib yang nyuruh. Adik-adik tenang, diam, nggak masalah. Di tengah khutbah nyuruh diam nggak masalah, karena yang paling berhak untuk bicara di majelis itu adalah khotib Jumat. Pernah di Jogja tahun 2001 gempa dino Jumat. 2001 itu. Pas gempa, pas Jumatan. Bubar Melayu. Khutibnya bingung. Gak ada jamaah itu Melayu kabeh. Saya masih ingat tuh pas pertama awal-awal masuk Jogja itu. Nah, kakak saya itu kan baru trauma gempa Bengkulu 2000, beliau ke sini ke Jogja. Merantau kuliah di sini di Jogja. Begitu gempa, kakak saya langsung teriak di tengah-tengah masjid. Gempa! Kok meneng kabeh wong gak ono sing teriak. Dia malah teriak sendiri, dia lari sendiri. Ya lanjut akhirnya ikut lari. Khotib sing bingung. Tenang hadirin, tenang hadirin. Ya boleh. Jadi khotib itu nyuruh tenang itu boleh. Enggak membatalkan khutbahnya, karena yang paling berhak berbicara adalah khotib. Ngoten nggih? Ya, demikian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.